Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu kembali hari ini, hari Senin 31 Agustus 2020 pada mata pelajaran sosiologi. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingatkan silahkan daftar hadir diisi dan berdoa sebelum memulai pembelajaran kita. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah banyak bicara tentang perubahan sosial, dari pengertian sampai pada bentuk-bentuk perubahan sosial, termasuk teori-teori perubahan sosial. Nah, hari ini kita akan bicara tentang dampak perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Indikator pembelajaran kita adalah menganalisis dampak perubahan sosial. Oke. Nah, bicara dampak perubahan sosial, kita bagaikan melihat dua sisi mata uang, di mana dampak perubahan sosial itu nanti ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Bicara dampak negatif dari perubahan sosial itu nanti ada beberapa macam. Dan bicara dampak positifnya nanti juga ada beberapa macam. Kita awali dari dampak positif perubahan sosial. Kita ambil contoh, perubahan sosial itu terjadi bisa karena modernisasi. Kita ambil dalam bidang teknologi. Bicara teknologi transportasi, sudah banyak sekali mengalami pergeseran, mengalami perubahan. Dari yang tadinya jalan kaki tanpa menggunakan alas, kemudian menggunakan alas dari kulit dan hewan dan kulit pohon, kemudian berkembang menjadi alat-alat transportasi yang lain, sampai muncul yang namanya sepeda. Sepeda pun ketika awal muncul tidak seperti itu. Nah, kemudian hari ini bergeser menjadi alat-alat transportasi yang menggunakan mesin, baik bentuknya mobil maupun sepeda motor. Nah, ini dampak positifnya dari sebuah perubahan sosial, di mana kemajuan teknologi itu menjadikan aktivitas manusia menjadi lebih mudah dalam berpergian kemana-mana. Contoh lain adalah alat tulis yang tadinya masih menggunakan tanah liat, kemudian menggunakan kertas kemudian bisa menggunakan mesin ketik. Dari mesin ketik kemudian berubah lagi menjadi komputer PC, berkembang kemudian menjadi komputer jinjing atau laptop. Kemudian dampak yang kedua adalah dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Ternyata dengan adanya perubahan sosial itu bisa menghancurkan tatanan kehidupan sosial yang sudah ada. Kita ambil contoh misalnya perubahan sosial yang disebabkan oleh alam. Terjadinya tsunami. Kejadian tsunami ternyata telah merubah kehidupan sosial masyarakat. Dilihat dari struktur kehidupan sosial masyarakatnya maupun lingkungan sosial masyarakat di mana masyarakat itu tinggal. Oke. Kita lihat gambar adalah contoh lingkungan sosial, lingkungan masyarakat yang terkena banjir. Nah, di situ pemukiman hancur, jumlah penduduk ada yang meninggal pasti di situ. Nah, ini menyebabkan perubahan sosial yang bersifat negatif. Nah, lebih rinci dampak perubahan sosial positif dan negatif ini dapat kita lihat pada slide berikut. Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini dampak positif yang pertama. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju. Oke. Kemudian yang kedua, terciptanya lapangan pekerjaan baru. Yang dulu tidak ada, sekarang jadi ada. Dulu tidak ada Gojek, tidak ada Grab, sekarang ada. Ini penciptaan lapangan baru.
Yang dulu orang berjualan harus tatap muka sebelum barter, maupun kemudian harus ke pasar dengan bertukar barang dengan uang. Sekarang tidak perlu lagi. Orang bisa di rumah, bisa bertransaksi, barangnya datang baru bayar. Ini lapangan kerja baru. Yang ketiga adalah tenaga kerja lebih berkualitas, baik skill, keterampilan yang dimiliki maupun dari segi pengetahuannya. Yang keempat, terbentuknya nilai dan norma baru. Yang tadinya belum ada nilai itu, tidak ada aturan itu, karena perubahan maka terbentuk nilai dan norma yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kelima ada peningkatan efektivitas dan efisiensi. Nah, ini kerja lebih efektif dan efisien. Oke. Yang keenam, pendidikan dan politik masyarakat semakin tinggi. Nah, pendidikan yang tadinya misalnya tamat SD, seiring perkembangan semakin tinggi. Yang tadi orang tuanya tamat SD, anaknya tamat SMA, malah sampai perguruan tinggi. Politik yang tadi partisipasi masyarakatnya rendah, dengan adanya perubahan maka partisipasi politik akan semakin tinggi kalau melihat kalau ingin melakukan sebuah perubahan. Yang ketujuh adalah perlindungan kebebasan berpendapat. Nah, ini di Indonesia itu termuat dalam pasal 28 kalau tidak salah, kebebasan mengumumkan pendapat di depan umum. Dan kemudian masyarakat menjadi disiplin, sebagai bentuknya adalah menghargai terhadap waktu. Ini beberapa dampak positif dari perubahan sosial. Kemudian yang kedua adalah dampak negatifnya. Dampak negatif dari perubahan sosial itu adalah perpecahan, atau bahasa lain disebut dengan disintegrasi. Yang kedua, terjadi ketegangan, terjadi pergolakan di daerah-daerah. Nah, kita ambil contoh adalah adanya UPM di Irian. Yang ketiga adalah munculnya masalah baru sebagai dampak dari perubahan sosial. Yang keempat adalah kerusakan lingkungan. Oke. Yang kelima adalah redupnya atau pudarnya adat istiadat karena kebudayaan lama cenderung ditinggalkan. Yang keenam adalah perubahan tingkah laku. Karena adat istiadat ditinggalkan, kemudian nilai dan norma baru muncul, sehingga nanti akan memunculkan konflik antara generasi tua dengan generasi muda misalnya. Kemudian yang ketujuh adalah lembaga sosial kurang berfungsi. Kita bisa lihat bagaimana pengaruh orang tua, pengaruh keluarga terhadap seorang anak. Pada masyarakat yang modern itu pengaruh dan peran orang tua terhadap anak mengalami pergeseran, di mana anak menuntut kebebasan. Ini terjadi pada negara-negara maju. Kita ambil contoh misalnya di Australia, di Jepang. Kalau kita cari informasi di sana, itu orang tua tidak memiliki hak mengatur anaknya. Kemudian yang kedelapan, terjadi kesenjangan sosial, terjadi gap antara kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lain. Kalau Rhoma Irama mengasih lagu dalam sebuah lagu yang berjudul judulnya Bapak lupa, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, ini judul lagunya kalau tidak salah modernisasi. Nah, di mana pada masyarakat modern, kata Rhoma Irama, terjadi kesenjangan sosial di mana yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kemudian yang kesembilan, dampak dari
negatif dari perubahan sosial itu adalah berkembangnya budaya konsumtif di mana masyarakat cenderung menjadi pengkonsumsi, bukan memproduksi, dan yang dikonsumsi yang itu adalah hal-hal yang menunjukkan status sosial. Nah, ini pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau dimengerti, yang tidak ditanyakan, tidak dimengerti, silahkan ditanyakan pada jalur pribadi. Demikian penyampaian Bapak hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.